Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yuk, Abdi, kita berdoa dulu, dipimpin doanya. Bersiap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala wajhihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wa la nasir. Was-samaa'i dhatil rajm. Wal ardi dhatis sarb. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. 12:42. Oke, Abdi. Hadir. Oke, hadir. Akif. Hadir, Bu. Alika. Alsa. Hadir, Bu. Alia. Aura. Ayu. Dani. Hadir, Bu. Ega Rizky. Eva Diana. Hadir, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Farzan. Hadir, Bu. Pasya. Fatir. Hadir, Bu. Firza. Gaida. Ilyas. Hadir, Bu. Intan. Kornel. Hadir, Bu. Keren nggak ada. Keisha. Biesa. Michael. Mozart. Nabila. Nadia. Najwa. Nida. Nilam. Raditya. Putri. Ada Putri? Oke.
Safina. Oke, sakit. Siwa. Yudis. Hadir. Oke. Berarti yang nggak masuk 2 orang. Pradit sama dia kan Pradit ya? Putri sama Safina. Oke. Udah siap belajarnya? Oke, kalau sudah siap dicek dulu sampah yang ada di bawah. Ada sampah kah? Ada? Oke, kalau tidak ada, HP-nya di silent dulu sudah. Oke. Ditutup dulu HP-nya biar kita belajarnya tenang. Oke. Udah siap ya? Sebelum kita mulai, kita mempelajari apa yang harus kalian pelajari hari ini. Sebelumnya kita ingat-ingat lagi nih, apa yang kalian pelajari di pertemuan kemarin dari Selasa. Oke, struktur dan ciri kebahasaan dari teks apa? Teks cerita sejarah pribadi. Jadi karena kemarin kalian sudah mempelajari teks cerita sejarah pribadi, mulai dari struktur, kemudian ciri kebahasaan, kemudian jenis-jenisnya. Kan yang pertama jenisnya ada 2 kan ya? Ada yang berdasarkan fiksi, fakta. Fakta berarti faktual, berarti non fiksi. Yang kedua adalah yang fiksi. Strukturnya berbeda kan ya? Oke, berbeda. Kalau untuk yang teks cerita sejarah berbentuk fiksi, maka strukturnya sama seperti struktur cerpen. Masih ingat? Mulai dari abstraksi, orientasi, kemudian abstraksi, orientasi yang digabung menjadi 3. Kalau digabung namanya apa? Komunikasi. Kemudian evaluasi atau resolusi dulu? Evaluasi atau resolusi dulu? Evaluasi dulu baru resolusi, dan yang terakhir adalah kode. Kode sifatnya adalah opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya masih ingat? Ada apa saja? Oke, kita cek lagi. Nah, kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Kenapa ada 2 yang digunakan? Karena ketika kalian membuat teks cerita sejarah baik yang fiksi atau non fiksi, kalian posisinya bisa menceritakan orang lain atau menceritakan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah ada penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu berarti kapan kejadiannya. Kemudian yang selanjutnya ada yang kalimat menunjukkan masa lampau. Kenapa? Karena cerita sejarah itu berarti pernah terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah konjungsi temporal. Temporal itu berarti waktu. Beda dengan keterangan waktu ya. Kalau keterangan waktu berarti kapan waktunya. Kalau temporal itu berarti konjungsinya. Contohnya adalah saat, selama, sebelum, apa? Fatir? Selanjutnya. Oke, setelah. Contoh-contoh yang bisa kalian gunakan. Yang selanjutnya adalah nomina atau kata benda. Kata benda itu yang seperti apa sih? Masih ingat? Orang, bukan namanya tapi orangnya. Nah, itu. Kemudian jika di dalam ceritanya ada penggunaan kata benda lain, misalnya ada kursi, meja, itu berarti nomina. Kemudian kata kerja.
kata kerja berarti secara umum yang bisa kalian gunakan, bukan hanya kata kerja relasional, kata kerja material, kata kerja verbal, bukan itu, tapi secara umum saja kata kerjanya. Itu yang ada di dalam teks cerita sejarah. Kemudian strukturnya kita lihat. Nah, strukturnya apa saja sih? Kalau yang tadi yang apa namanya? Tadi yang fiksi kan? Nah, sekarang yang non fiksi. Non fiksi itu ada apa saja? Orientasi. Kemudian ada Urutan peristiwa. Urutan peristiwa. Dan yang terakhir reorientasi. Yang pertama adalah orientasi. Di dalam orientasi itu isinya apa saja sih? Oke, pengenalan. Di dalam pengenalan berarti kalian harus mengenalkan apa? Kemudian latarnya bisa kalian sampaikan di situ. Kemudian apa lagi? Waktunya bisa kalian sampaikan di situ. Kemudian urutan peristiwa atau tahapan peristiwa berarti sesuaikan. Kalau misalnya kalian mau membuat cerita sejarah pribadi tentang sekolah, maka yang harus kalian lakukan adalah ceritakan tentang sekolah kalian mulai dari SD, SMP, SMA sekarang, tapi berurut kronologis. Gitu. Kemudian yang terakhir reorientasi. Reorientasi itu apa sih? Penegasan ulang kan? Berarti kalian bisa menyampaikan kalau kalian itu seperti apa saat ini, harapan kalian seperti apa, bisa dipastikan. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yakin nggak ada yang mau ditanyain? Benar. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita lanjut nih. Apa yang akan kalian lakukan hari ini? Apa yang akan kita kerjakan hari ini di pelajaran bahasa Indonesia? Sekarang kalian perhatikan. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Agak buram yang paling belakang nggak apa-apa. Dilihat saja. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah karena tadi kalian sudah mempelajari teks cerita sejarah, kemudian kalian sudah mengonstruksi, kalian sudah menganalisis. Hari ini kita akan menulis teks cerita pribadi, tapi berdasarkan kebahasaannya. Dilihat dari bahasanya. Terus strukturnya gimana dong? Apakah masuk ke dalam penilaian ini atau apakah harus ada di dalam teks cerita sejarah pribadi ini strukturnya? Ada, harus ada. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menuliskan atau tidak secara struktur atau tidak secara sistematis, maka yang kalian tulis nanti acak-acakan. Jadi kalian tetap tentukan strukturnya. Kemudian setelah kalian menentukan strukturnya, buat kerangkanya nanti biar nanti kalian nggak salah atau tidak kemana-mana ceritanya. Dan yang terakhir nanti kebahasannya masukkan. Apakah harus ada semua kebahasan yang tadi kita bahas? Nggak harus ada semuanya, tapi minimal ada. Meskipun tidak semuanya. Di sini saya nggak mau menggunakan kata ganti. Tetap kata ganti mah harus ada. Karena kan menggunakan nama orang itu kan kata ganti. Orang ketiga kan. Kemudian kalian menggunakan kata dia itu pun kata ganti. Menggunakan saya atau aku itu kan kata ganti. Maka tetap kata ganti pasti akan ada. Kemudian yang lainnya juga pasti akan ada secara nggak langsung, secara tidak kalian sadari pasti akan ada. Nah kemudian ini IPK-nya tadi saya katakan kalian harus membuat rancangannya dulu. Berarti rancangan itu adalah kalian buat kerangkanya. Misalnya di bagian orientasi itu mau ada apa saja sih? Kemudian di bagian yang kedua tahapan peristiwa mau ada apa aja di dalam tahapan peristiwa? Kalian mau menyampaikan apa di bagian tahapan peristiwa? Jangan sampai nanti kalian buat temanya tentang sekolah tapi ternyata ujung-ujung ada yang di rumah aja bawa ceritanya ke situ. Jangan. Jadi nanti dibuat kerangkanya dulu. Di bagian akhirnya mau seperti apa? Nanti dari kerangka yang kalian buat, kalian kembangkan menjadi bentuk
teks cerita sejarah yang utuh. Strukturnya dinilai enggak? Ya, tetap. Meskipun poinnya tidak terlalu banyak, karena kita fokusnya ke kebahasaan. Oke, ini adalah tujuannya. Nah, kalian perhatikan ini. Kenapa sih Bu kok di dalam tujuannya pecah-pecah? Kan tadi sudah ada struktur sama ciri kebahasaan. Nah, sekarang kalian perhatikan di dalam struktur teks cerita sejarah itu kan ada 3, itu tetap memuat dibuat 1 poin. Kemudian yang kedua adalah di bagian nomor 2 sampai nomor 6 yang menulis, berarti itu adalah bagian kebahasaannya. Kalaupun misalnya nggak ada, salah. Oke, ada yang mau kalian tanyakan dulu sebelumnya? Yakin nggak ada? Saya selalu bertanya ya. Yakin nggak ada? Benar. Benar nih, nggak ada yang ditanyain. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini yang akan kita laksanakan. Mulai nanti kalian akan berkelompok, tapi sebelumnya kalian saya kasih AKPD-nya. Kalian berkelompok, kemudian kalian nanti akan mencari masalah apa yang mau kalian tentukan, apa yang mau kalian buat, apa yang harus kalian tulis, kemudian yang terakhir dari pekerjaan kalian nanti kalian akan presentasiin ke depan. Kemudian kelompok lain jangan ngobrol dulu, jangan melakukan kegiatan yang lain dulu, simak dulu presentasi yang disampaikan oleh temannya. Baru setelah itu kalian komentari. Jika ada yang mau kalian komentari silakan, atau kalian mau menyampaikan pendapat kalian seperti apa silakan. Oke? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, LKPD-nya saya bagiin dulu. Ibu, ya benar. Kerangka strukturnya harus dikembangkan atau tidak? Nanti dikembangkan di bagian nulis. Apa kan? Kerangkanya bagus atau enggak? Kerangkanya boleh bagus atau boleh enggak? Nanti kan saya kasih LKPD. Nah, LKPD-nya itu seperti ini. Gimana? Nanti kan LKPD-nya seperti ini. Nah, nanti LKPD-nya saya bikin kolom-kolom seperti ini. Kemudian kalian silakan nanti tuliskan misalnya di sini. Ini kan apa? Peristiwa sejarahnya. Misalnya di bagian orientasi berarti tuliskan di sininya orientasi. Kemudian orientasi itu isinya apa? Misalnya orientasi. Orientasi itu misalnya nama. Kemudian kelahiran. Kemudian tempat kelahirannya ada di mana? Nama ibunya siapa misalnya? Ini kalian sampaikan. Nah, ini bentuknya seperti ini aja. Nanti di bagian yang di sebelahnya ada kolomnya lagi, kalian buat kembangkan. Oke? Nah, sekarang saya bagikan dulu AKPD-nya. Minta tolong nanti aku membagikan dulu AKPD-nya sebentar ya. Oke, sambil kalian menunggu Abi bagi LKPD-nya, sekarang saya punya 2 video. Durasinya kalau digabungkan sekitar 5 menitan. Silakan kalian simak dulu 2 video ini. Sebenarnya kalau kalian perhatikan sama saja, tapi yang pertama menceritakan dia dengan teman-temannya. Yang kedua adalah menceritakan diri pribadinya ketika dia seperti apa, ketika dia seperti apa, dan sekarang dia kelas 3 posisinya seperti apa. Jadi kalian perhatikan kalimatnya baik-baik.
awas, yang saya sampaikan ke kalian adalah hanya sebagai contoh atau referensi kalian. Bukan kalimatnya harus sama persis dan bukan kalian copy paste. Oke? Kalau copy paste saya selalu akan ingatkan kalian, saya nggak mau koreksinya. Oke, kalian sambil menunggu Abi perhatikan. Suatu hari di Kota Lumajang, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2003, lahirlah seorang bayi perempuan. Ya, bayi itu adalah saya, Kamita Windu Wulandari. Saya adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saya memiliki saudara perempuan yang lebih tua 5 tahun daripada saya. Saya tinggal di sebuah desa yang berada di Kabupaten Lumajang, tepatnya Desa Pasirian. Saya menghabiskan masa-masa kecil saya hingga saat ini di Desa Pasirian, desa kecil yang penuh dengan jutaan memori. Singkat cerita, pada tahun 2007 saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Saya bersekolah di TK PGRI yang dimana lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Pada saat saya TK, saya sering mengikuti berbagai macam lomba seperti lomba mewarnai, lomba fashion show, dan berbagai lomba yang lainnya. Tidak terasa 3 tahun setelah saya TK, saya pun masuk di sekolah dasar SD Negeri 4 Pasirian. Pada saat saya SD, ibu saya selalu mengajari saya untuk rajin belajar dan selalu mengulang materi di malam hari. Didikan saya cukup keras untuk masalah pendidikan dan juga pergaulan. Tetapi saya tahu hal tersebut adalah untuk kebaikan saya dan juga membentuk karakter saya menjadi orang yang baik. Hasilnya terbukti pada saat saya SD, saya selalu menjadi juara kelas. Selain itu, saat saya SD, saya juga banyak menghabiskan waktu dengan teman saya, entah itu hanya sebatas mengerjakan PR bersama atau hanya karena bosan di rumah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya saya duduk di bangku SMP. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Pasirian. Tetapi pada saat saya SMP, pribadian saya sedikit berubah menjadi sedikit malas belajar. Alhasil pada semester 1 kelas 7, saya mendapat ranking 16 dari 36 siswa. Anehnya, pada saat itu saya tidak ada rasa menyesal. Saya menikmati cara hidup saya pada saat itu yang dimana tidak ingin diatur dan diurusi oleh orang lain. Saya rasa hal tersebut terjadi karena saya sedang dalam masa pubertas dan juga masa peralihan. Tetapi pada suatu malam saya terdiam dan menyesali apa yang saya perbuat. Dan mulai dari itu saya perlahan mulai merubah diri saya menjadi lebih baik. Ranking saya pun juga perlahan naik. Setelah bertahun-tahun menghabiskan masa di SMP, tibalah pada saat ujian nasional. Pada saat UN, saya mendapat nilai atau NEM yang bisa dibilang pas-pasan. Setelah melihat nilai saya keluar, saya bertekad untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Pada akhirnya, saya pun duduk di bangku SMA bersekolah di SMA Negeri 1 Tempe. Belajar dari kisah saya selama SMP, saya pun berjuang untuk memperbaiki diri saya. Dan hasilnya, saya bisa kembali mendapat peringkat 3 besar. Masa SMA bisa dibilang merupakan masa yang paling indah untuk dirinya. Tapi tidak dengan saya, yang bersekolah hanya kurang lebih 1 semester saja di sekolah secara normal. Yang dimana setelah itu, sekolah pun berubah sistem menjadi sekolah daring atau online yang dikarenakan adanya pandemi saat ini. Inilah saya sekarang, duduk di kelas 3 SMA, kelas 12 IPA 2. Dan banyak lagi yang bisa saya sampaikan saat di SMA, itulah cerita pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Kemudian sekarang kalian perhatikan yang kedua ya. Saya pause dulu. Kalian simak baik-baik ya. Sejarah pribadi saya secara singkat. Nama saya Khairunnisa, biasa dipanggil Nisa. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir di Kabupaten Lebak pada tanggal 3 Juli 2004. Meskipun saya lahir di Kabupaten Lebak, sejak usia 3 tahun, saya dan keluarga pindah ke Kota Serang. Masa kecil saya cukup menyenangkan. Saya masuk ke taman kanak-kanak pada tahun 2007 di TK Putra 2 Serang. Saya selalu berangkat ke sekolah bersama mama saya karena beliau juga sebagai guru di sana. Setelah saya lulus taman kanak-kanak, saya melanjutkan pendidikan di SD Aliza Serang. Selama di SD, saya biasa diantar ke sekolah oleh bapak saya. Awal masuk SD, saya sangat pendiam dan malu untuk berinteraksi dengan banyak orang.
sahabat, yaitu Dea, Uca, dan Adit. Kami selalu bermain dan belajar bersama. Tidak terasa, saya berada di sana sudah selama 6 tahun. Banyak cerita suka maupun duka yang saya alami bersama teman-teman saya di sana. Pada tahun 2016, saya selesai menempuh pendidikan di sekolah dasar. Ayah, Dea, dan Uca melanjutkan pendidikan di SMP Italiza Serang, sedangkan Adit melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Serang. Walaupun kami berbeda sekolah, tapi kami selalu menyempatkan waktu untuk bertemu. Di SMP, saya mendapatkan teman baru dan tentunya kenangan bersama teman-teman itu tidak mudah untuk dilupakan. Satu kisah yang sangat tak terlupakan adalah pada saat tur bersama teman satu angkatan. Tur angkatan saya saat itu pergi ke Malang. Saya dan teman-teman sangat senang karena bisa menikmati perjalanan panjang bersama. Setelah lulus SMP, di tahun 2019 saya mulai bersekolah di Madrasah Aliyah, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang. Dan disinilah saya sekarang menempuh pendidikan. Namun, kisah jenjang Madrasah Aliyah saya sedikit tidak menyenangkan. Ketika saya menginjak kelas 10 semester 2, pemerintah memberitahu adanya virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Maka dari itu, saya dan teman-teman melanjutkan pembelajaran dari rumah. Sekian secerita sejarah pribadi saya secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari dua video yang kalian simak tadi, berarti kalian sudah punya 2 referensi. Terus kalau misalnya kalian mau menggunakan gawai kalian atau handphone kalian untuk kalian cari referensi lagi, boleh silakan. Tapi hanya referensi loh ya. Ingat, hanya referensi, tidak untuk kalian copy paste. Karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Nah, sekarang 3 menit di awal saya kasih kalian kesempatan untuk menentukan mau cerita yang mana yang mau kalian sampaikan. Di sana saya sudah tentukan ada 5 poin atau 5 tema. Kalian silakan tentukan dulu. Baru setelah itu 3 menit saya kasih waktu, nanti kalian akan berkelompok. Satu kelompoknya 6 orang. Oke. Kelompoknya yang sudah ada saja biar tidak lama untuk bentuk kelompoknya. Jadi nanti silakan kalian gabung dengan kelompok-kelompoknya yang sudah terbentuk sebelumnya biar kita tidak terlalu lama. Jadi kalian sudah kenal dengan kelompok masing-masing. Oke. Silakan 3 menit kalian tentukan dulu mau yang mana. Silakan. Cair,
Awas jangan lupa dibuat kerangkanya dulu sebelum kalian buat ke dalam bentuk teks cerita sejarah dunia.
anak mitra Kabupaten Bekasi. Nah, dan saya diberi nama Cornelius. Nama orang tua saya adalah siapa? Di mana Tonel? Yo, ini berapa menit lagi ya? Masih lama, masih 20 menit lagi. Itu namanya ya. Diskusikan nanti dengan teman kalian mau seperti apa. Awas penggunaan bahasanya, karena yang kalian buat adalah non fiksi. Jadi bahasanya harus yang efektif. Kalau yang teks cerita sejarah bentuk fiksi, ya bahasanya bisa bahasa sehari-hari kalian atau kalian tambahkan bahasa yang lain. Bahasa kiasnya boleh, tapi kalau di sini bahasa kiasnya boleh ada nggak sih? Bisa, tapi kalian gunakan tanda titik dalam penulisan. Nah, masih lama, jangan terburu-buru mengerjakannya. Misalnya kamu masuk organisasi apa? Gak apa-apa. Kalau dia dalam orientasi itu, kalau bisa kelahiran kamu atau kamu sendiri, ketika kecil seperti apa? Kamu masuk organisasi itu berarti di sini misalnya ketika itu kamu masuk organisasi apa nih? Di SMP masuk organisasi apa? Di SMA sekarang apa? Kamu mau menggunakan tadi, boleh nggak sih kita cari nama bagian itu? Apa-apa kalau mau di SMA aja kalau misalnya aduh, saya ngapain bukunya? Suka ngantuk kalau kemudian kalian ngerjain tugas. Ah, 19 menit lagi. Tadi 20 menit, masa sekarang 19 menit ya? Cepet banget waktunya. Berjalan.
semuanya di depan banyak coret-coretnya, boleh nggak sih dikerjain di belakang? Awas jangan lupa diberikan nama LKPD-nya. Saya lupa mencantumkan identitas kalian. Boleh identitas kalian. Nama dan kelasnya. Boleh? Nggak pakai belum? Karena kan strukturnya hanya 3. Judul tidak termasuk kecuali kalau apa tuh yang ada judulnya? Teks. Ya, tapi nggak ada judulnya. Nggak ada langkah-langkah itu. Prosedur yang ada definisi mas LHO. Lupa lagi. Yakin. Sama juga belum itu udah ngambil basic. Awas jangan lupa, waktunya tinggal bentar lagi, berarti kalian harus menyiapkan ciri kebahasaannya apa. Oke, sambil kalian bekerja, saya bagikan format penilaian untuk nanti kelompok ya. Jadi nanti kelompok yang maju ke depan, kalian berikan penilaian. Ini penilaiannya. Diskusikan dengan teman kalian penilaiannya seperti apa. Kemudian runingkan pertanyaan apa yang mau kalian tanyakan ke temannya di depan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, sebelumnya tadi ya. Nah, 25 menit itu panjang waktunya, nggak sedikit. Jadi
nggak bisa makan. Kemarin tuh dia jam 9 bangun jam 12 kan gua belum hujan. Makanya udah puas gue tidur. Udah puas gue tidur. Udah puas gue tidur. Di depan. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Wih. Bagi lagi.
Ya, siap? Gitu Ibu. 2 menit lagi. Iya. Oke, 2 menit lagi ya. Saya lagi baik nih, 2 menit lagi. Nanti ketika temannya presentasi, tolong perhatikan baik-baik dan simak baik-baik. Jadi nggak ada yang balik ke belakang, nggak ada yang tapi ke depan. Oke, silakan dipilih. Ya, dipilih yang mana yang mau kalian presentasi ke depan. Oke, kita acak aja ya. Kita lihat absennya. Absen ini ada di nomor berapa? Ada di kelompok mana? Oke, saya acak ya. 6 ada siapa? Aura di atas kamu siapa absennya? Oh ya, oke, silakan. Tarik dulu. Oke, silakan maju ke depan. Tolong perhatikan baik-baik. Semua balik badan, lihat ke depan. Perhatikan teman kalian yang presentasi. Kemudian nanti kalian jika ada yang mau kalian tanyakan, boleh ditanyakan atau mau kalian tambahkan, silakan. Oke? Di kelompoknya A ya. Ada? Ya, silakan. Penuhi di depan. Di depan kita di sebelah ini. Nah, di depan meja juga. Nah, gitu. Mungkin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eva Liana, kelas 12 IPA 2, nomor absen 10. Di sini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teks cerita sejarah yang bertemakan Aku dan Sahabatku. Sebelum itu, mari kita kenalan sama kelompok dulu yuk. Perkenalkan, di sebelah saya ini yaitu Gaida Agni, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Abdul Sirait, nomor absen 1. Perkenalkan, saya Yoga Hayati, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfi Ramadhani dari absen 5. Perkenalkan, saya Fatih Rizky Arza dari absen 14. Oke, sekarang kita dengerin yuk apa isi dari teks cerita sejarah dari kelompok kami. Di sini saya ingin mempresentasikan bagian orientasi. Pertama itu namaku Gaida Agni. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 4 September 2004. Dari kecil sampai aku menginjak 25 tahun, aku tinggal di Jakarta. Setelah itu tidak terasa aku memasuki kelas 1 sekolah dasar Al-Azhar. Setelah aku masuk sekolah dasar, papa dan mama memutuskan untuk pindah ke Bekasi. Dikatakan orientasi karena berisikan nama, tanggal, dan tempat kelahiran. Yang pertama orientasi, D ya. Oke, kemudian saya akan mempresentasikan bagian urutan peristiwa. Sebelumnya saya akan membacakan ceritanya terlebih dahulu. Aku mempunyai teman masa kecil. Kami bisa dibilang sangat dekat. Saat aku pindah, temanku berjanji kepadaku, kita tidak akan putus komunikasi. Singkat cerita, kita sudah beranjak dewasa. Aku dan dia sudah lama tidak berkomunikasi karena kami kehilangan kontak masing-masing. Selang beberapa lama, saat kami sudah cukup umur dan mempunyai handphone, kami berkomunikasi melalui sosial media. Kami mulai berkomunikasi dan sampai kami memutuskan untuk bertemu. Hubungan kami pun kembali membaik karena kami saling sering bertemu. Di sini kenapa dikatakan urutan peristiwa? Karena bersifat kronologis dari awal. Gaida mempunyai teman masa kecil, kemudian dia berjanji untuk tetap bersama, kemudian tiba-tiba dia hilang kontak dengan temannya. Setelah beranjak dewasa, kemudian Gaida menemukan kontak temannya itu, kemudian mereka memutuskan untuk bertemu kembali, sehingga hubungan mereka kembali dekat. Yang bagian kebahasannya kami tadi udah orientasinya apa aja, ada apa aja coba. Jadi ciri kebahasan di orientasi ini pertama meliputi kategori orang pertama yaitu aku. Yang kedua ada keterangan waktu menjelaskan tentang waktu yakni pada kalimat yang menunjukkan 4 September 2004. Yang ketiga ada keterangan tempat yang menunjukkan tempat yaitu pada kalimat SDT Al-Azhar, Bekasi, Jakarta. Dan yang keempat ada konjungsi temporal yang di dalamnya ada kalimat setelah itu. Yang kelima ada nomina atau kata benda yaitu papa, mama. Yang keenam ada verbal atau kata kerja yaitu meliputi menginjak, memasuki, dan memutuskan. Lagi? Selanjutnya ciri kebahasan pada urutan peristiwa. Yang pertama kata ganti orang pertama ada aku. Yang kedua kata ganti orang ketiga kami, kita, dan dia. Dia ini termasuk kata ganti tunggal. Selanjutnya keterangan waktu. Ada singkat cerita selang beberapa lama. Kemudian konjungsi kausalitas. Ada karena. Nah, untuk yang terakhir ada reorientasi yang artinya itu harapan menulis dengan mendekatnya. Di sini itu ada semoga pertemanan kami akan terus berjalan dengan baik tanpa terputus dan selalu saling menyemangati. Oke, berikut adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu yang pertama dari orientasi, yaitu pengenalan dari peristiwa tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada peristiwa, bagaimana peristiwa tersebut terjadi secara urut. Lalu yang terakhir ada reorientasi, yaitu harapan dari penulis dari cerita tersebut. Baik,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Kornel, ada yang mau ditanyakan? Kah? Ada Kornel? Gak ada. Yang lain ada yang mau menanggapi? Intan? Kelompoknya Intan? Belum? Ada yang mau menanggapi lagi? Kelompoknya yang lain guys? Ada yang mau ditanyakan nggak ke temannya? Atau ada yang mau ditambahkan kan? Nggak ada? Oke, untuk kelompok yang pertama temannya tidak ada yang bertanya. Di situ ada ini nggak? Ada kata benda? Tadi ada di bagian yang pertama, kalau yang kiri bagian tanaman peristiwa ada kata benda nggak? Coba cek. Ada kata bendanya? Kata benda itu apa? Ada handphone tuh. Apa? Handphone. Oke, ada berarti kata bendanya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Temannya yang di depan udah ngomong, mereka membutuhkan sesuatu. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada katanya. Silakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi ya. Saya suka angka yang kembar. 11, 22, saya ambil yang tengah 22, Michael. Awas, mohon tulisannya di sini. Ya? Oke. Ayo. Mulai kelompoknya Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Keisha. Pagi atau siang sebelumnya? Selamat siang semuanya. Siap. Saya Keisha yang bertugas sebagai moderator dan dua anggota kelompok saya yang bernama Afif, Aura, Ida, Alika, dan Kel. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tes cerita sejarah pribadi. Kali ini saya ingin mempresentasikan bagian presentasi. Halo, nama saya Michael dan sering dipanggil Mike. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2004. Saya adalah anak ketiga dari bersaudara. Dikatakan orientasi karena terdapat memperkenalkan nama, tempat, dan tanggal lahir. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang urutan keseluruhan. Pada 2011, saya masuk ke sekolah dasar SD Taman Jaya 02. Di sana, saya duduk di bangku 1A. Dari kelas 1 sampai kelas 6, saya selalu diantar oleh ayah atau kakak saya menggunakan sepeda motor. Sepulang mengantar saya, ayah saya pergi bekerja ke kantor yang berada di Pekalongan. Tidak berlangsung lama, saya beranjak remaja dan memasuki sekolah menengah pertama di SMPN 8 Tambun Suara. Pada waktu itu di SMP saya ingin berorganisasi. Saya masuk OSIS dan saya masih kurang karena merasa ingin menjadi pemimpin.
Tapi saya hanya menjadi sekretaris di OSIS. Saya mencoba ikut forum anak dan terpilih menjadi duta anak pada tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya, saya melepas organisasi saya karena sudah ikut mundur. Selanjutnya, saya masuk ke SMA di Tambun Selatan, lebih tepatnya di Gri Asri. Di SMA ini, saya ingin kembali berorganisasi. Dimulai dari saya memasuki ekstrakurikuler, karya ilmiah, remaja, dan saya terpilih menjadi ketua ekskul periode 2021-2022. Tidak sampai di situ, saya memasuki organisasi MPK melalui musyawarah kelas dan disetujui dengan wali kelas. Di MPK, saya berada di komisi 1, di mana tugasnya sebagai pengawas di kerja OSIS. Saya menjalankan tugas saya dengan baik, mungkin ataupun MPK. Tidak heran, saya juga sering dikenal oleh para guru dan juga teman-teman di kelas 12 maupun kelas 11. Ini dikatakan merupakan peristiwa karena menjalankan organisasi mereka mulai dari SMP hingga SMA. Selanjutnya saya akan membacakan struktur organisasi. Selama SD sampai SMA saya sangat menyukai organisasi dan memiliki banyak pengalaman serta kenang-kenangan berupa suka maupun duka. Pengalaman yang saya miliki tidak bisa tergantikan oleh apapun. Disebut orientasi karena struktur ini nanti akan membuat kesimpulan. Selanjutnya definisi kebiasaan. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Pada orientasi ada ayah. Terus kata ganti orang pertama ada saya. Keterangan waktu pada tahun 2011. Keterangan tempat SDN Mangunjaya 02, SMA N4 Tambun Selatan, SMPN 8 Tambun Selatan, Pekayon, dan Jakarta. Untuk konstruksi temporal, yang pertama ikrar kalimat, kemudian setelah, antar kalimat, setelah, selanjutnya, sebelumnya. Oke, lalu ada verba di mana menunjukkan tindakan diawali dengan iman, yaitu ada memasuki dan juga berorganisasi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan atau ada yang bisa ditarik? Ya, boleh Intan, silakan. Kenapa kata berorganisasi itu termasuk verbal dan lebih tepatnya verbal? Jauh lebih spesifik berarti verba. Mengapa organisasi itu dikatakan verba? Mengapa? Jadi kan ada kata berorganisasi ya, di mana verba adalah kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh buahnya di beberapa mengepan, jadi itu ada berorganisasi di mana saya menggunakan tindakan berupa berorganisasi ya, berupa tindakan berorganisasi. Saya masuk ke organisasi dan juga saya menjalankan tugas-tugas dari organisasi tersebut. Oke, sudah dijelaskan tadi. Berarti mengapa dikatakan verba? Karena di situ merupakan pekerjaan atau tindakan atau kata kerja. Nah, ininya adalah kata kerja itu selain kata yang merupakan bentuk kata kerja, berarti ada Tuhan yang bisa kalian sampaikan atau yang bisa kalian semakan gitu. Nah, terus tadi apa? Keduanya? Oh, spesifikasinya verba apa? Apakah verba mental? Apakah verba relasi? Ataukah verba material? Mental berarti ke sifat atau ke perasaan feelnya? Bukan. Kalau misalnya relasi itu berarti berhubungan. Contohnya menggunakan kata merupakan, adalah, ialah. Kalau material berarti tindakan yang bisa kita lihat, kita laku. Berarti masuk mana? Verba? Material. Berarti masuk verba material. Minta. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Temannya yang lain? Saya mau nanya. Oke, silakan. Tadi ada kata dikir. Di itu kan cenderung menunjukkan tempat ya. Itu dikir itu di tempat. Kir atau bagaimana? Dikir. Nah, ada
ada dikir. Saya menjadi ketua dikir. Nah, dikir itu nama tempatnya atau apa? Nah, untuk menyatakan tempat katanya. Dikir itu benar nggak sih nama tempat? Oke, sekarang ini saya bantu ya. Dikir dikatakan. Kenapa dikatakan di itu kan untuk menunjukkan tempat? Kenapa dikir itu masuk ke tempat? Atau kenapa sih dikatakan bisa nggak sih masuk ke tempat? Bisa, karena kir itu kan organisasinya, maksudnya itu bukan ke tempat spesifik rumah, sekolah, bukan spesifik, tapi nama organisasinya. Gitu. Jadi bisa menggunakan kata di. Ada yang bertanya lagi? Tapi paham tidak? Oke. Ada yang bertanya tidak lagi ke kelompok yang main ke? Oke, kalau tidak ada, yuk ditutup. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kegiatan diskusi yang tadi kita lakukan, kalian bisa membuat teks cerita sejarah pribadi dengan benar nantinya. Kenapa? Karena kalian sudah tadi mengetahui di strukturnya harus seperti apa, kemudian kebahasannya yang digunakan harus seperti apa. Jadi nanti ke depan kalian bisa membuat teks cerita sejarah pribadi dengan struktur yang benar. Nah, sekarang selain itu ada nggak sih yang bisa kalian dapatkan setelah kalian membuat teks cerita sejarah pribadi? Itu apa yang bisa kalian dapatkan selain tadi bisa membuat teks cerita sejarah pribadi dengan secara betul? Yang kedua, kalian bisa apa? Bisa apa? Bisa? Oke, bisa menulis teks cerita sejarah pribadi, tapi nanti dalam bentuk diary pun nggak apa-apa, buku harian. Nah, sekarang yang harus saya sampaikan ke kalian adalah nanti saya akan share link Google Form untuk kalian kerjakan nanti di rumah. Silahkan kalian nanti kerjakan di rumah. Saya share nanti lewat Abdi, lewat KM-nya nanti di share untuk tugas yang harus kalian kerjakan, individu tugasnya. Oke. Kemudian sekarang yang harus kita lakukan adalah apa sih? Sebelum kita tutup, kita ngobrol dulu, masih ada waktu. Tenang, istirahatnya sebentar lagi, karena belum dipanggil sama bos yang kita. Sekarang yang harus kalian perhatikan adalah kita pertemuan berikutnya akan membahas tentang editorial. Apa sih editorial itu? Pernah dengar? Pernah lihat bentuk editorial? Nah, di mana? Di koran, yakin. Oh, kayaknya saya nggak yakin ya. Oke. Nanti pertemuan berikutnya kalian akan atau kita akan berdiskusi tentang teks editorial. Nanti kalian silakan bawa teks editorial dari koran boleh, dari internet boleh. Kenapa dari internet boleh? Karena sekarang zamannya sudah zaman digital. Jadi kalian bisa membawa teks editorial dari koran Kompas. Namanya kalau di Kompas itu adalah Kajian Rencana. Kemudian yang kedua kalian bisa bawa dari Media Indonesia, Media Indonesia dulu. Berarti namanya editorial dari Sindo. Juga sama editorial. Republika itu namanya adalah
tajuk rencana atau tajuk. Awas, bukan opini, beda. Karena kalau opini itu biasanya dikirimkan oleh pembaca, tapi editorial itu dibuat oleh redakturnya atau redaksinya nanti ada. Jadi namanya nggak ada, namanya hanya redaktur atau redaksinya, tidak ada nama orangnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan mempelajari di sana kalimat fakta, kalimat opini, kemudian ciri kebahasaan teks editorialnya seperti apa, strukturnya seperti apa, sama tidak dengan yang kalian pelajari tadi strukturnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Jadi nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang duduknya kembali ke tempat semula. Silakan duduknya ke tempat semula dulu. Bereskan apa yang harus kalian bawa pulang yang pentingnya. Setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita senyum menuju ke rumah masing-masing. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalam.